Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang dendam, sebuah saksi pembalasan. Cerita ini ditulis oleh Kang Teguh Faluvi, dan bagi teman-teman yang ingin langsung membaca karya-karya beliau, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut ke inti ceritanya. Subuh Por, suara Bina sambil mengetuk pintu kamarku. Iya Bi, ini udah bangun kok, ucapku sambil membuka pintu yang semalam lupa tidak aku kunci. Dan kenapa tiba-tiba aku ingat kejadian semalam dengan suara itu dan kejadian pohon yang bergoyang. Lah, malah ngelamun. Cepat sholat dulu, siram tanaman dan bunga-bunga ibu. Hanya itu tugas kamu selanjutnya. Panasin mesin mobil, biar nanti pas berangkat tidak repot-repot lagi. Sarapannya di meja tuh, bibi ke atas dulu, ucap Ina sambil pergi. Oh, jam segini, nek raras kalau makan pagi, ucapku dalam hati. Aku lalu melihat Ina hanya membawa makanan saja. Apa nggak minum obat? Katanya sakit, ucapku lagi sendirian, sambil menggelengkan kepala karena mungkin bukan urusan aku soal itu. Setelah melihat beberapa alat siram bunga yang terbilang sangat lengkap di dalam box, bahkan ada beberapa yang belum aku paham fungsinya. Memang terniat sekali ini. Segera aku memulai hari pertama kerja di rumah ini dengan menyiram satu persatu bunga, dan tidak lupa juga membersihkan pot-pot yang sangat cantik yang sudah tersusun sebagaimana mestinya ini. Sambil menyiram dengan sangat hati-hati, aku kembali melihat pohon di mana semalam sangat menakutkan. Tapi di pagi hari kenapa sangat membuat nyaman sekali berlama-lama di sini. Jauh berbeda ketika kejadian malam tadi. Aku terus menyiram satu persatu bunga-bunga, kemudian berpindah kepada beberapa tanaman. Aku berpikir, apa sebaiknya aku ceritakan saja kejadian semalam itu pada Ina ya? Ucapku dalam hati. Pagi-pagi udah ngelamun aja kamu Por, ucap Ina sambil menepuk pundakku. Enggak Bi, ini masih mikirin jalan buat nanti jemput ibu, jawabku berbohong karena kaget juga. Baru saja mikir soal mau cerita ke Ina atau tidak. Bibi lihat dari jauh juga melamun. Oh iya Por, kalau pagi-pagi kamu gak usah mematikan air mancur sama lampu kolam. Udah sama Bibi sekalian, sebelum subuh Bibi menyapu bagian depan rumah Por, ucap Ina kemudian mengajak aku untuk makan. Segera aku makan bersama Ina. Ina tidak berbicara apapun kepadaku, hanya sesekali sambil melihatku aneh dia tersenyum padaku. Apa ada yang salah denganku lagi? Ucapku dalam hati. Ia merasa pasti ada sesuatu yang beda lagi. Selesai makan, Ina bilang soal cuci pakaian dan lain-lain biar sama Ina saja. Karena merasa tidak enak, aku tolak. Namun Ina tetap memaksa. Dulu Mangkarta juga sama seperti itu. Pembelaan Ina. Pagi semakin menunjukkan dirinya dengan cahaya mentari yang lambat, tapi pasti menunjukkan sinar hangatnya. Ketika aku membuka garasi mobil, pagi pertama yang tidak terlalu baik karena kejadian semalam itu. Sudah tidak aku ikuti sama sekali pikiran ke sana. Mungkin kebetulan, walau jika dipaksakan untuk tahu lebih. Soal teriakan semalam itu hanya akan membuatku takut saja. Percuma sajalah. Mobil yang akan digunakan untuk menjemput ibu sudah aku siapkan semuanya. Mengecek semua kondisi,
Mengelapnya dan membersihkannya sudah menjadi pekerjaan baru aku tiap pagi di sini. Tidak terasa sudah hampir 1 jam lebih di sini. Di garasi, aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Keringat mulai turun di badanku entah kenapa. Di pojokan garasi ini yang berukuran besar sekali, bahkan bisa masuk 6 mobil kalau satu barisnya disimpan 3 mobil saja masih cukup. Ada satu kursi yang tersimpan di pojokan di garasi. Aku dekati sudah sangat kotor, bahkan sudah sangat berdebu. Kirain masih bisa dipakai ini kursi. Padahal bagus, kursi tua mungkin kayu Belanda pada zamannya ini. Ucapku sambil membersihkan. Nanti aku tanyakan dulu sajalah sama Bi Inah kalau masih bisa dipakai. Enak nih kalau udah capek terus buat duduk gini di depan garasi menikmati angin pagi. Segera aku kembali memasuki dapur. Terlihat Bi Inah sedang ada di tempat cuci baju. Aku mandi kemudian sudah siap untuk menjemput ibu jam 10. Walau masih 1,5 jam lagi, bahkan aku sudah pamit pada Bi Inah akan segera jalan. Karena ini pertama akan melewati jalanan kota, jadi aku harus punya waktu luang. Biar saja nanti di lokasi kalau udah sampai nunggu saja, ucapku dalam hati. Aku kemudian mengeluarkan satu mobil yang biasa digunakan untuk mengantar dan menjemput ibu. Setelah membuka pagar, aku langsung memasuki mobil. Bismillahirrahmanirrahim, ucapku masuk ke dalam mobil. Apa itu Nek Raras yang melihatku di atas sana? Ucapku. Aku kembali turun dari mobil dan melihat ke lantai 2. Pada jendela utama lantai 2 yang besar itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Apa aku salah lihat sih barusan? Tapi aku barusan lihat, walau sesaat. Segera aku masuk kembali ke mobil setelah mobil keluar gerbang. Ketika aku akan menutup gerbang, wanita yang sebelumnya aku lihat berjalan sangat pelan, terlihat dari samping di lantai 2. Oh, Bi Inah, aku kira siapa? Ucapku dalam hati sambil menutup gerbang. Bisa jalan gitu ya Bi Inah? Pelan sekali lagi. Ucapku masih heran. Tidak terlalu aku ikuti dengan apa yang barusan aku lihat. Segera aku menginjak gas dengan alamat yang sebelumnya sudah ditulis oleh Bi Inah. Sesampainya di pos security ternyata ada Pak Anton yang jaga. Segera aku turun bersalaman dengan sopan pada Pak Anton dan bertanya tentang alamat jalan yang akan aku tuju. Walau sebelumnya Mang Karta juga tidak pernah menyarankan akan hal ini, tidak ada salahnya juga aku tanyakan. Jadi ingat 3 tahun lalu, pertama kali Karta bertanya alamat. Ya begini, ketika di awal kerja dengan Ibu Sekar, sama persis sekali dengan kamu Pur, bertanya alamat. Tapi tidak apa-apa, kita jadi lebih akrab jadinya. Karta juga pasti ya yang menyarankan seperti ini, ucap Pak Anton sambil bercanda. Iya Pak, aku juga disuruh Mang Karta bertanya saja sama security, ucapku berbohong untuk semakin akrab dengan Pak Anton. Pak Anton ternyata adalah teman dekat Mang Karta di sini. Dari cerita Pak Anton, 3 tahun lalu Mang Karta kerja di sini, menggantikan Mang Uji. Kata Pak Anton itu adalah temannya Mang Karta di kampung. Aku sedikit kaget mendengar nama Mang Uji. Semoga bukan almarhum Mang Uji yang aku kenal, ucapku dalam hati. Bahkan Pak Anton juga mengetahui tentang sedang sakitnya Bi Inah, istri Mang Karta di rumah. Aku semakin percaya dengan apa yang dikatakan Pak Anton, karena bisa sedekat itu. Setelah berbasa-basi dan aku diberi patokan beberapa jalan agar sampai di lokasi itu, ternyata lokasinya masih ada di kota K yang sama, hanya saja lebih ke arah timur, berbatasan dengan kota lainnya. Melihat jam di mobil masih banyak sekali waktu, jadi aku bisa sangat berhati-hati mengendarai mobil ini. Dan sambil beradaptasi juga. Maklum, dari mobil tua yang biasa aku gunakan berganti langsung ke mobil yang mewah. Hal yang baru aku alami pertama kali dalam hidupku saat ini. Dan aku namakan ini adalah pengalaman baru yang selama ini pernah aku benar-benar inginkan. Kota dengan segala kesibukannya adalah kesan pertama yang menyapa aku di jalanan. Dengan mungkin segala tujuan mereka masing-masing, kendaraan dan jalanan tidak pernah benar-benar kosong sama sekali. Pemandangan yang jauh berbeda dan aku mencoba untuk terbiasa
Dan nantinya juga suasana seperti inilah yang akan terus aku rasakan. Setelah melewati beberapa patokan yang sebelumnya dikasih tahu Pak Anton, sudah hampir 1 jam lebih aku sudah di depan perumahan yang di alamat tertulis itu. Benar-benar jauh dari waktu yang sudah aku prediksikan sebelumnya. Jalannya sangat padat. Bertanya kepada security perumahan tentang nomor rumah yang aku tuju. Benar saja salah satu security itu menunjukkan ke arah kemana dan posisi nomor rumah itu. Tidak lama kemudian mobil yang aku kendarai sudah berhenti di rumah yang jauh dan sangat lebih besar daripada rumah ibu. "Selamat pagi Pak, silahkan Pak, masukkan saja mobilnya langsung ke dalam," ucap seseorang yang memakai seragam hitam-hitam. "Baik Pak, terima kasih," ucapku. Sampai ada penjaga rumahnya, pasti bukan orang sembarangan ini yang punya rumah. Walau aku sudah mengetahui dari Biinah ini adalah rumah adiknya Ibu Sekar. Segera aku mendekat pada satu pos di mana orang yang barusan membukakan gerbang besar rumah ini. Setelah berkenalan, ternyata benar dia adalah Rusdi, penjaga rumah ini. Umurnya tidak terlalu jauh tebakanku dengan Mang Karta. Dan Rusdi juga ternyata sudah tahu kalau aku itu Purnama yang menggantikan Mang Karta. "Masih ada 20 menit lagi." Hebat, sama dengan Karta, selalu datang jauh sebelum ibu keluar rumah, ucap Mang Rusdi. Aku hanya tersenyum dan banyak mengobrol tentang pekerjaan Mang Rusdi di sini, dan Mang Rusdi tidak jarang sangat penasaran dengan penyakit Biena istri Mang Karta. Aku tidak bisa menjawab banyak hal, karena aku sendiri juga tidak mengetahui benar, takutnya salah. Itu ibu Sekar, dan anak yang paling kecilnya Dek Sita, ucap Mang Rusdi. "Baik Mang, aku kesana dulu ya. Terima kasih obrolannya," ucapku. Kemudian aku langsung menemui Ibu Sekar. Ibu Sekar dari depan rumah yang sangat mewah itu sudah tersenyum melihatku yang sedang berjalan terburu-buru untuk menghampirinya. "Assalamualaikum, Ibu. Perkenalkan, saya Purnama, saudaranya Mang Karta yang dipercaya untuk menggantikan Mang Karta sementara untuk bekerja di rumah ibu," ucapku sangat pelan. "Iya Purnama, aku sudah mendengar kok soal kamu dari Karta dan Ina. Awal ucapan kamu dan nada omongan kamu sudah tidak saya ragukan lagi. Benar yang Karta ceritakan," ucap Ibu Sekar dengan pelan dan hangat. "Ini Dek Sita, anakku yang paling kecil Purnama." "Dek, hei, salaman dulu noh sama Om Purnama. Cepat, suka malu-malu gitu sih," ucap Ibu Sekar pada Dek Sita. Anak umur yang aku tebak palingan baru kelas 4 sekolah dasar, yang sangat lucu dan cantik, apalagi bagian rambutnya berponi. Untuk aku yang tidak mempunyai adik, Dek Sita dengan senyumannya membuat aku kagum. Sepertinya keturunan 2 negara ini anak. Terlihat dari matanya, ucapku dalam hati. Mami jangan lama-lama lagi ya. Nanti Mami kesini lagi loh," ucap Desita. Setelah melewati gerbang dan pamit kepada Mang Rusdi, aku dan ibu sudah ada dalam mobil. Ibu duduk di kursi belakang dengan santai, dan buatku tidak cukup tegang dari sapaan pertama yang ibu ucapkan. Ibu lebih banyak diam dan hanya melihat telepon genggam yang tidak pernah lepas dari tatapannya. Setelah melewati pos security kembali dan memberikan klakson, aku bertanya pada ibu, "Langsung pulang ke rumah atau ada keperluan lagi, Bu?" ucapku sambil melihat ke spion tengah mobil yang terarah untuk melihat ke belakang. "Langsung pulang saja, Pur." "Oh iya, ibu panggil kamu apa? Pur atau nama?" "Kalau Karta kan sering ibu panggil Kar, lebih enak dan pendek saja," tanya ibu. "Bagaimana enaknya saja, Bu. Biasanya cukup Pur saja," ucapku dengan sopan. Aku kembali menyetir dan fokus pada jalanan saja. Memberikan kenyamanan pada ibu dengan cara mengemudikan adalah tujuan pertama dalam pekerjaanku. Tidak ada obrolan apapun. Ibu sesekali hanya membuka beberapa dokumen saja dan terlihat sangat sibuk. Apalagi aku selalu ingat dengan pesan Biina, jadi aku urungkan untuk membuka obrolan.
Memang pekerjaanku mengemudi bukan untuk mengobrol, ucapku dalam hati. Setelah melewati kembali beberapa patokan yang sebelumnya aku lewati, hampir sudah 30 menit aku dan ibu. Di jalan benar-benar tidak ada obrolan apapun. Tadinya aku ingin tahu ibu punya anak berapa, kenapa Desita tidak ikut, pekerjaan ibu dan bapak apa dan masih banyak lagi. Tapi itu kebiasaan aku di kampung harus akrab. Dan berteman dengan siapa saja di sini, tidak bisa hal itu dilakukan, jauh berbeda sama sekali. Bagaimana semalam, Pur? Dan hari pertama kamu kerja di sini, baik-baik aja kan tentang rumah ibu? Tanya Bu Sekar. Lumayan membuat aku kaget, bukan dengan pertanyaan ibu yang tiba-tiba, tapi dengan kalimat baik-baik saja, bukan tentang rumah ibu. Baik Bu, alhamdulillah. Rumah yang sangat nyaman, apalagi Bi Ina mengajarkan banyak hal tentang apa saja yang harus aku kerjakan, jawabku. Mencoba seaman mungkin untuk menutupi segala keanehan tentang rumah yang barusan malam saja aku alami. Syukurlah Pur, walau ibu tahu kamu tidak bersembunyi dalam rasa takutmu itu Pur, ucap Ibu Sekar. Maksudnya Bu? Tanya aku perlahan. Tidak apa-apa, sudah, kamu fokus nyetir saja. Aku bukan orang biasa banyak omong, bahkan banyak orang beranggapan aku dingin, jawab Ibu Sekar. Baik Bu, ucapku, kemudian kembali fokus menyetir. Pertanyaan ibu cukup membuat aku kaget sekali. Apa ibu bisa mengetahui apa yang sebelumnya aku alami? Cukup dan sangat terkejut sekali. Tak lama kemudian aku sudah kembali memasuki perumahan dan sampai di rumah jauh lebih lama daripada perjalanan berangkat. Segera aku membukakan pintu mobil untuk ibu. Saya nyaman dengan cara nyetir kamu, Pur. Begitu saja, gak usah buru-buru, kecuali saya meminta, jawab ibu. Kemudian masuk lewat garasi dan bareng dengan Bi Ina membawakan tas dan berkas-berkas ibu. Kenapa ibu tidak masuk lewat pintu depan? Ucapku yang masih heran. Segera aku turun dari mobil, syukurlah kalau ibu merasa nyaman dengan cara menyetirku. Tapi aku sedikit setuju dengan apa yang dikatakan Bi Ina soal sikap ibu yang dingin itu. Setelah menjemput ibu hari ini, aku hanya menghabiskan waktu dengan sesekali membantu Bi Ina menyiapkan untuk makan malam nanti buat ibu dan Nek Raras. Membantu apa yang aku bisa saja. Ketika sore hari, Bi Ina menyuruhku mengambil stok bahan-bahan dapur di salah satu toko sembako langganan ibu yang tidak jauh dari perumahan. Setelah dijelaskan dan membawa uang untuk membayarnya, aku segera kembali menggunakan mobil menuju toko tersebut. Hari semakin sore, jalanan sore di kota K ini benar-benar macet sekali. Para pegawai industri lalu lalang karena wajar mungkin jam pulang kerja. Sampai di toko yang dituju, segera aku memasukkan semua belanja dapur ke belakang mobil karena memang sudah dipersiapkan. Membayarnya kemudian kembali menuju rumah. Benar saja saat azan maghrib berkumandang aku masih di jalan. Tidak lama kemudian aku sudah sampai di rumah dan memasukkan mobil ke dalam garasi. Ketika menurunkan satu persatu belanjaan, entah kenapa aku merasa kursi yang pagi tadi aku sentuh seperti menarik sekali perhatianku. Kenapa jadi tidak enak lagi gini perasaanku sih? Aku lanjutkan lagi menurunkan belanjaan. Benar-benar seperti ada yang memperhatikan aku dari arah sudut garasi itu. Aku masih fokus untuk menurunkan dan setelah selesai aku memindahkan belanjaan seperti beras, minyak dan lain-lain itu ke dapur. Ketika yang terakhir aku mengangkat beras. Tiba-tiba ada suara yang jelas seperti itu. Lantas aku turunkan kembali beras yang sudah aku angkut dan memperhatikan ke arah pojok garasi, di mana ada kursi itu berada. Tiba-tiba lampu garasi yang lupa aku nyalakan menyala begitu saja. Malah melamun sih. Ayo setelah itu sholat dan makan, Pur, ucap Bi Ina. Benar-benar membuat aku kaget bukan main. Duh, Bi, kaget aku, ucapku. Ya kamu, garasi bukannya dinyalakan lampunya, gelap gini, jawab Bi Ina. Kan masih terang sama lampu luar, Bi. Lagian aku lupa, Bi, barusan. Oh ya, Bi, barang belanjaan sudah lengkap, sudah aku simpan di sana,
ucapku sambil menunjukkan ke arah dapur. Segera aku tutup garasi, mengunci pintu gerbang dan kembali lagi ke dalam garasi. Berjalan pelan-pelan, tidak tahu kenapa tatapanku lagi-lagi ke arah kursi pojokan itu, dan tiba-tiba juga bulu pundakku berdiri begitu saja. Aku berjalan cepat. Kok jadi takut gini sih di garasi? Apalagi kursi itu, ucapku. Selesai sholat maghrib di musola, walau waktunya hampir berakhir, benar saja Bi Ina sudah tidak ada. Mungkin menyiapkan makan untuk ibu dan nenek. Bibi sudah makan. Tidak apa-apa, aku makan dulu Bi, ucapku. Ketika Bi Ina keluar dari arah pintu yang menuju rumah. Sudah Pur, sok habisin aja. Itu ayamnya sengaja. Kasihan, pasti lelah hari ini, ucap Bi Ina, yang kemudian masuk kembali ke dalam rumah sambil membawa buah-buahan. Selesai makan, aku hanya berjongkok sambil memperhatikan bunga-bunga yang pagi tadi sudah aku sirami. Cukup lama hanya untuk menunggu jam 8 menyelesaikan tugasku hari ini. Menyalakan lampu dan air mancur kolam saja. Segera aku berjalan menuju kolam, hanya tinggal 5 menit lagi menuju jam 8. Sampai di kolam ternyata lampu sudah menyala dan air mancur sudah hidup. Oh, ternyata dinyalakan oleh ibu. Pasti keluar lewat pintu sana. Memang ada pintu yang menghubungkan antara rumah dan kolam itu. Aku melihat ibu duduk sambil sekali tangannya mengasih makan ikan-ikan itu. Dengan duduk santai di kursi, ia tidak sama sekali melihat keadaanku. Segera aku kembali dan melewati garasi kembali. Suasananya masih saja menakutkan. Entah pikiranku saja atau memang ada sesuatu yang berbeda. Ada apa sih sebenarnya dengan rumah ini? Pur, tidak apa. Selama ada ibu, biasanya sudah ibu sendiri yang menyalakan kolam. Sana kamu istirahat saja. Bibi juga sudah beres. Ini mau nyimpan sampah ke depan, Pur. Ucap Bibi berjalan ke depan dengan melewati aku. Di bagian keranjang sampah terdapat banyak sekali tisu-tisu yang sudah ada bercak darah yang banyak sekali. Seperti bekas membersihkan darah tisu-tisu itu. Aku melihatnya dengan jelas. Mau aku tanyakan, tapi lagi-lagi itu bukan urusanku. Di sini aku untuk bekerja, bukan untuk bertanya. Walau kalimat itu tidak selamanya membuat aku tenang dengan segala apa yang sudah aku alami di sini, yang belum lebih dari 1 minggu. Apalagi ini dengan darah yang begitu banyaknya, hanya dengan tisu. Benar-benar pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Tidak mungkin ibu sakit mendadak seperti itu. Tidak lain adalah Nek Raras. Bukannya aku mengikuti rasa penasaran. Dengan aku yang seperti ini, kepedulianku menurutku bisa berjalan di atas segalanya. Apalagi dengan apa yang sudah aku alami dan aku lihat. Sakitnya benar-benar parah berarti, ucapku. Tidak cukup soal darah dan lamunan, aku jadi kacau kemana-mana. Menebak aturan rumah yang aneh dan gangguan perasaan takut yang aku ikuti. Jiwa egoisku mungkin itu saja. Segera aku masuk ke dalam kamar. Hari kerja yang benar-benar melelahkan, ucapku. Bahkan niat untuk sholat isya aku urungkan. Nanti sajalah kalau bangun malam, ucapku. Benar-benar soal Nek Raras mengganggu sekali pikiranku. Dan segala ketakutan yang sekarang terus datang membuat aku tidak benar-benar tenang sama sekali. Ampun Nek, ampun. Ampun sakit. Tiba-tiba ada suara kencang. Segera aku bangun dan duduk di kasur untuk memastikan suara itu datangnya dari mana. Sakit Nek, sakit. Segera aku bangun dan lari ke arah suara itu berasal. Suara itu ada di dapur. Aku sangat yakin sekali dan benar-benar yakin. Aku melihat nenek memegang gunting yang diarahkan ke Bi Ina yang sudah duduk terpojok ke arah pojokan dapur. Bibi, teriakku sangat kencang sambil berjalan mendekati Bi Ina yang rambutnya sudah dijambak oleh nenek itu. Diam, diam kamu, diam di sana, diam, teriak nenek tua. Ketika berbalik arah nenek itu ke arahku, aku dibuat kaget. Benar-benar kaget dengan apa yang aku lihat.
bagian mukanya sangat menyeramkan, dengan goresan luka di bagian pipinya yang masih ada darah mengalir. Benar-benar mengerikan dengan muka yang seperti itu. Astagfirullah. Aku bangun dengan keringat yang mengucur deras di badanku. Siapa nenek barusan yang ada dalam mimpiku itu? Kenapa mengarahkan gunting ke arah Biina? Seperti mau menghabisi bagian muka Biina, dan nenek itu sudah berambut putih. Bahkan badannya sudah sangat tua. Segera aku bangun dan meminum air yang sebelumnya sudah aku bawa. Aku melihat jam sudah hampir jam 2 dini hari. Kalau ke kamar dan melihat langsung ke arah Biina masih tertidur, bahkan kelihatan sangat lelap. Walau aku masih saja belum tenang, apalagi ketika melihat ke arah dapur, sama sekali dan bahkan persis dengan mimpi aku barusan. Setelah mengambil wudhu, aku sedikit tenang dan langsung masuk ke dalam musola sebelah kamarku. Rakaat tiap rakaat dalam sholat aku lakukan. Pada tahiyat terakhir aku mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas. 3 bahkan lebih, seperti mondar-mandir di belakang aku atau di depan bagian musola, membuat aku tidak konsen sama sekali. Sekali 2 kali salam terakhir dalam sholat, tiba-tiba ada suara "Sst, sst." Dekat sekali pada telingaku, dekat sekali. Saking kagetnya kepalaku refleks bergerak begitu saja. Segera aku melihat ke bagian belakang, tidak ada siapa-siapa sama sekali. Aku hanya menghela napas yang sangat dalam. Ya Allah, apalagi ini? Aku berdoa untuk keselamatan diriku ini yang baru saja mengalami hal-hal yang sebelumnya sama sekali belum pernah aku alami. Segera aku kembali ke kamar dan melanjutkan tidurku. Walau tidak mudah aku paksakan, setidaknya mungkin dengan tidur kenyataan akan damai. Dalam mimpiku tidak seperti mimpi sebelumnya. Apa itu pertanda kejadian dalam mimpi itu? Ucapku tiba-tiba sambil menatap kosong atap kamar ini. Pagi datang sebagaimana mestinya, padahal aku sangat dan masih saja butuh istirahat. Herannya sangat lelah sekali, padahal pekerjaanku sebelumnya jauh lebih melelahkan daripada di sini. Selesai sholat subuh yang kepagian, aku menyiram bunga-bunga dan Biina seperti biasanya, sibuk menyiapkan apapun yang perlu disiapkan. Selesai menyiram, aku makan bersama Biina. Por, boleh Bibi tanya? Bibi tidak akan marah kalau kamu jujur, Por. Ucap Biina ketika makan sudah selesai dan masih duduk di meja makan dapur. Boleh, Bi. Apa itu? Jawabku dengan tenang. Malam pertama kamu di sini, Bibi terbangun seperti biasa sebelum waktu subuh. Ada yang berbeda dengan posisi pintu itu, ucap Biina sambil menuju ke arah pintu. Aneh gimana, Bi? Ucapku yang sudah tidak enak, karena baru semalam mengalami hal-hal yang jauh dari nalarku. Pintu itu, Por, memang tidak bisa ditutup rapat. Pintu itu memang seperti itu. Tapi Bibi selalu tertutup, dimana sampai pintu itu sampai mentok. Namun, ketika Bibi bangun, Bibi kaget melihat pintu yang sudah berbeda. Kamu masuk ke dalam rumah? Tanya Biina. Dek, aku sangat kaget dengan pertanyaan Biina itu. Tidak apa-apa. Jujur saja Bibi tidak akan marah. Dan sebelumnya juga Bibi sudah bilang tidak apa-apa kamu masuk hanya untuk melihat. Tapi tidak mungkin juga kamu melihat ke dalam rumah di waktu semalam itu, ucap Biina. Sebentar, Bi. Sebelum Bibi menyangka ke arah yang tidak-tidak, aku bisa jelaskan. Tapi mohon maaf sekali, Bi. Tidak ada maksud untuk apapun. Kejadiannya malam itu, aku biasa membawa air putih kalau tidur. Malam itu aku terbangun, Bi, dan mengambil minum di sana. Tidak lama pohon itu bergerak, dan aku mendengar suara teriakan kencang sekali, Bi. Aku kira itu dari lantai 2. Begitu, Bi. Jawabku sambil menjelaskan dengan perlahan. Biina tiba-tiba diam. Aku merasa tidak ada yang salah dengan apa yang aku bicarakan tadi. Aku sudah membuka pintu itu sedikit, Bi. Niatnya mau masuk ke dalam. Tapi aku ingat omongan Biina, dan aku urungkan niat itu.
Aku mengikuti saja aturan yang ada di sini, Bi. Ucapku dengan pelan. Bi Ina hanya menganggukkan kepala, mungkin itu tanda dia percaya atau sebaliknya. Aku dan Bi Ina diam beberapa detik, aku melihat dari raut muka Bi Ina. Seperti ada keraguan untuk menyampaikan sesuatu. Dan aku menunggu apa lagi yang akan Bi Ina sampaikan. Ya udah Pur, lupakan saja. Maaf juga Bibi bertanya, dan udah menyangka kamu yang tidak-tidak. Makasih Pur, udah nurut sama Bibi. Ucap Bi Ina kemudian pamit untuk melanjutkan pekerjaannya. Padahal aku menunggu jawaban lain, agar semuanya bisa jelas. Tapi mungkin juga berbeda hal dengan jawaban itu yang paling pantas untuk Bi Ina sampaikan kepada aku. Anak yang tidak harus tahu apapun yang terjadi. Padahal aku sendiri dihantui rasa ketakutan yang sangat aku rasakan begitu tidak biasa. Tapi memaksa orang untuk percaya bukan hal yang baik. Bukankah kepercayaan terbaik lahirnya dari nurani yang tulus? Segera aku membersihkan mobil bekas kemarin. Apalagi Bi Ina bilang kalau ibu akan istirahat lama di rumah sampai 1 minggu. Yang otomatis pekerjaan aku hanya ini saja. Semoga saja Bi Ina percaya dengan apa yang sudah aku jelaskan. Dan bodohnya aku, kenapa tidak menutup pintu seperti semula, sehingga Bi Ina tidak curiga. Ucapku sambil mengelak bagian mobil. Andai saja ketakutan itu bisa diatasi dengan tenang, mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Tapi sudahlah, mungkin seperti ini jadinya. Lagian aku benar dan jujur seperti apa yang keluargaku bilang. Kejujuran. Hari ini berjalan dengan banyak membantu Bi Ina saja. Membantu apa saja yang bisa dilakukan. Dari siang sampai sore aku lebih sibuk merawat 2 mobil lainnya, sambil belajar sendiri soal mesin-mesin mobil. Malam ini juga berakhir dengan cepat, tidak ada lagi gangguan dan rasa takut yang hadir. Benar saja karena ini adalah hari Rabu, Bi Ina bilang ada dokter yang akan datang malam ini. Aku hanya mengangguk tidak menanyakan hal lain pada dia, karena itu bukan urusanku juga. Padahal rasa ingin tahu masih ada dan dalam pikiranku saat ini, tentang semuanya bahkan. Hari berganti dengan cepat, sudah hampir 1 minggu aku berada dan bekerja di rumah ini. Aktivitasku itu-itu saja. Tidak ada yang berubah. Yang membuatku semakin heran sudah tidak melihat ibu sama sekali. Entah apa yang ibu kerjakan. Dan bahkan tentang bapak apalagi. Sama sekali aku belum berjumpa dengan beliau. Pur, antarkan ibu malam ini ya ke rumah saudaranya itu. Mau menjenguk Desita, katanya sakit. Kata ibu, kamu juga udah bertemu bukan? Ucap Bi Ina. Malam ini jam berapa, Bi? Ini kan udah jam 10 malam. Jawabku sambil melihat jam dinding dapur. Ya sekarang. Kadang ibu seperti itu suka dadakan. Barusan ketika Bibi ngasih makan Nek Raras bilang, nanti Bibi saja yang menutup pintu garasi sama gerbang. Ucap Bi Ina. Segera aku menyiapkan mobil. Benar saja tidak lama ibu keluar dari pintu garasi. Dan untungnya semua sudah siap. Ayo Pur, jalan saja sekarang langsung, ucap ibu sambil memasuki mobil. Baik Bu, jawabku. Segera mobil yang aku kendarai keluar rumah dan menuju rumah saudara ibu. Untungnya aku sudah hafal jalan. Aku melihat yang jaga di pos satpam adalah Pak Rudi. Mungkin Pak Anton sedang libur, ucapku dalam hati. Karena jalanan malam sudah sangat kosong, tidak sepadat pagi atau sore hari, perjalanan jadi lebih nyaman. Ibu masih saja diam, melamun, bahkan sesekali aku lirik menggunakan spion tengah mobil. Sudah hampir 1 minggu Bu, jawabku pelan. Pakai saja Bor itu telepon yang di dapur. Kabari keluarga kamu di kampung, pasti rindu sekali kan dengan anaknya. Sama seperti saya, semua orang tua itu, ucap ibu. Baik Bu, besok aku telepon orang di sana Bu, untuk mengabari. Sepertinya ibu tidak enak badan, tanyaku pada ibu. Dan tidak ada sama sekali jawaban dari ibu. Bodoh sekali, aku harus bilang seperti itu, ucapku dalam hati. Hampir 20 menit tetap tidak ada jawaban dari ibu. Tidak tahu apa yang ibu pikirkan apa, tatapannya kosong. Tidak lama aku sudah memasuki perumahan di mana rumah saudara ibu yang dituju, dan tidak lama Mang Rusdi kembali membukakan gerbang dan tersenyum ke arahku.
Kamu langsung pulang saja, Pur. Nanti kalau ibu pulang, ibu telepon Bi Inah, ucap ibu yang kemudian turun dari mobil setelah aku bukakan bagian kedua pintu mobil. Karena memang sudah sangat malam juga, segera aku parkirkan mobil dan pamit juga pada Mang Rusdi. Buru-buru sekali, Pur, gak ngopi dulu, ucap Mang Rusdi. Lain kali ya, Mang. Ibu langsung nyuruh aku pulang, jawabku sambil bersalaman dengan Mang Rusdi. Di perjalanan aku jadi khawatir dengan kondisi ibu yang seperti itu. Apa karena Desita sakit mungkin? Tidak lama karena jalanan kosong dan aku sedikit menambah kecepatan tidak seperti perjalanan berangkat. Aku sudah melewati pos security perumahan dan aku turun menekan bel gerbang. Tidak lama juga Bi Inah membukakan kunci dan aku bukakan gerbang. Cepet banget, Pur. Kalau mau makan dulu itu udah ada, Pur. Bibi gak kuat, Pur. Baru saja menjamkan mata. Barusan mau tidur lagi, ucap Bi Inah. Iya, Bi, gak apa-apa kok. Nanti aja kalau mau aku makan, biar aku saja yang beresin, jawabku. Segera aku masukkan mobil ke dalam garasi, memastikan gerbang sudah dikunci dan mengunci garasi. Ketika aku melihat ke arah belakang mobil, seperti ada kotoran debu yang sangat kental. Pikirku mungkin barusan di jalan. Langsung aku lap-lap, tiba-tiba lampu garasi mati begitu saja, membuatku kaget bukan main. Tumben. Aku nyalakan lagi. Ketika tatapanku mengarah ke pojokan garasi pada kursi tua itu. Kenapa jadi berubah posisinya? Segera aku benarkan kursi itu. Bisa berubah begitu? Apa Bi Inah yang membenarkannya? Ucapku dalam hati. Selesai mengelah bagian belakang mobil, segera aku rapikan semuanya. Baru saja melangkah masuk ke dalam, tiba-tiba lampu garasi kembali mati. Apa ada yang konslet ya ini listrik? Aku berjalan kembali ke arah on-off listrik. Aku tekan-tekan, tidak hidup, masih gelap. Sekali aku tekan, menyala. Dan aku percaya dan tidak percaya dengan apa yang aku lihat pada kursi di pojokan garasi yang sebelumnya aku benarkan posisinya itu. Segera aku berjalan cepat meninggalkan garasi, berjalan dengan cepat. Apa benar yang aku lihat barusan? Ucapku dalam hati sambil minum air putih. Siapa sosok itu? Rambutnya menutupi bagian kepala dan menggunakan baju putih yang sudah sangat kotor dengan tanah. Tiba-tiba tanpa ada angin, pohon itu bergerak kembali dengan perlahan. Ini kali kedua aku melihatnya. Bulu pundakku kembali berdiri dan ini rasa takut yang benar-benar paling takut. Apalagi posisinya duduk di kursi yang sebelumnya aku punya niatan untuk aku bersihkan. Karena masih takut, segera aku masuk ke kamar. Melihat jam sudah dini hari, baru saja aku mengganti salin untuk tidur. Aku mendengar tangisan perempuan. Aku segera membuka kembali pintu. Dan ini kali kedua aku melihat sosok perempuan itu duduk di kursi meja makan membelakangi aku. Aku tutup kembali pintu. Apalagi ini? Benar-benar itu siapa? Dan kalau itu adalah makhluk lain, kenapa harus kepada aku menunjukkan wujudnya? Ucapku sambil duduk di kasur. Suara tangisan itu masih saja aku dengar, bahkan mungkin kalau Bi Inah bangun pasti mendengarnya. Suaranya makin pelan dan tiba-tiba menghilang, membuat aku sedikit tenang, bahkan niat untuk mengambil minum pun aku urungkan dan segera aku paksakan tidur malam ini. Dengan ketakutan yang bukan lagi menghampiriku, tapi sekarang ketakutan itu bersamaku. Aku dibangunkan oleh Bi Inah yang sampai harus masuk ke kamarku dan cukup khawatir dengan keadaanku yang terbangun dengan keringat yang sangat banyak. Karena memang baju yang aku gunakan saja sampai ada bekas basahnya. Bi Inah khawatir kalau aku sakit. Aku jelaskan aku baik-baik saja. Setelah itu aku mandi pagi dan sudah terlewat waktu sholat subuhku. Kenapa setiap mengalami hal-hal aneh seperti itu, tidurku jadi seperti ini? Apalagi barusan keringatku sangat banyak ya, ucapku sambil makan pagi. Setelah itu aku melanjutkan aktivitas biasanya. Saat sedang menyiram bunga, aku teringat omongan ibu untuk mengabari keluargaku di kampung. Setelah izin sama Bi Inah dan dikasih tahu caranya menggunakan telepon rumah, aku mengerti dan Bi Inah juga memberikan saran yang sama padaku. Aku ke kamar untuk mengambil nomor yang sebelumnya Mang Kerta berikan padaku. Pada saat itu sebelum Mang Kerta pulang ke kampung, segera aku pijit satu persatu nomor yang ada dalam secari kertas yang aku pegang.
Satu persatu nomor selesai dan benar saja. Telepon itu langsung terhubung. Assalamualaikum Mang Dadang. Ini Purnama, ucapku. Pur, apa kabar Pur? Udah 2 hari. Bah Suro menanyakan, sudah ada telepon belum dari kamu? Karena memang sebelumnya Karta bilang, sudah kasih nomor Amang ke kamu, jawab Mang Dadang. Baik Mang, alhamdulillah. Oh iya, Abah sampai gitu Mang. Duh, maaf Mang, baru bisa telepon sekarang Purnama. Kapan ya bisa ngobrol sama Abah? Tanyaku. Begini saja, 20 menit lagi kamu telepon Amang. Amang mau ke rumah Abah, nanti Abah kesini. Gimana? Tanya Mang Dadang. Baik Mang, 20 menit lagi aku telepon lagi ya, jawabku. Sambil telepon tiba-tiba mati. Aku tidak menyangka Abah sampai segitunya menunggu kabar dariku. Untung saja ibu dan Bi Ina mengizinkan aku menggunakan telepon rumah ini. Tak lama kemudian aku sambil membereskan garasi dan kembali melihat ke arah kursi yang membuat aku malam kemarin ketakutan. Jika siang seperti ini kesan menyeramkan itu sama sekali tidak aku rasakan. Kenapa malam itu di sini sangat seram sekali ya? Ucapku sambil mengecek dan matikan kembali lampu garasi. Segera memastikan. Sudah Pur, telepon orang di kampungnya. Kenapa lampu garasi kamu hidup matikan begitu? Tanya Bi Ina heran. Tidak apa-apa Bi, semalam mati soalnya, ucapku sambil langsung kembali ke arah dapur. Sudah 1 kali aku hubungi tidak diangkat. Ku coba sekali lagi, baru terangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar-benar suara yang aku kenal sekali. Dari serak-seraknya dan dari nadanya aku tahu ini adalah Abah. Abah maafkan Purnama, baru kasih kabar dan telepon. Maafkan ya Bah. Abah sehat? Ibu, bapak, dan mas keluarga Mang Karta gimana Bah? Ucapku sambil menahan air mata karena benar-benar merasa berdosa. Alhamdulillah sehat. Istri Karta juga sehat. Sekarang sudah mulai membaik. Walau menuju sembuh masih cukup lama Pur. Apa tidak enak hati sudah 3 malam terakhir mimpi kamu diikuti terus sama perempuan cantik. Tapi sayangnya perempuan itu bukan di alam kita, ucap Abah. Bah, aku udah gak kuat. Aku pengen cerita di rumah ini aneh. Ada Nek Raras yang sedang sakit Bah. Aku gak tahu sakit apa. Aturannya aku sama sekali tidak boleh masuk ke rumah utama, hanya dapur, musola, kamar dan garasi saja Bah. Ucapku pelan karena takut omonganku ini didengar oleh Bi Ina. Karta sudah cerita semuanya tentang rumah itu. Bagaimana Karta bisa kuat lama di situ itu karena kebutuhan. Iya Nek Raras itu sakit, tapi bukan sakit biasa Pur. Tapi sayangnya anak-anaknya hanya percaya pada medis saja. Padahal ada bagian lain yang sudah jatahnya selain medis. Abah yakin kamu bakal merasakan kejanggalan. Kalau kamu buka tas di situ, ada tasbih yang sudah Abah simpan dan ada bacaan yang harus kamu baca setelah sholat. Kasihan wanita itu Pur, ucap Abah yang sangat khawatir padaku. Wanita siapa Abah? Tanyaku penasaran dan mulai berat sekali punggungku, seperti ada yang menduduki. Aku bahkan tidak menyangka Abah akan langsung percaya dengan apa yang aku omongkan. Karena sebelumnya aku tidak pernah sama sekali mengalami hal seperti ini dan membahasnya dengan Abah. Walau banyak yang bilang Abah adalah orang yang bisa kepada hal-hal seperti itu. Yang ada dalam mimpi kamu, yang pernah kamu lihat. Jangan takut, doakan dia, minta didoakan Purnama. Kasihan, keluarga majikan kamu cuci tangan, ucap Abah. Kemudian tiba-tiba telepon terputus begitu saja. Segera aku hubungi kembali dan tersambung. Cuci tangan bagaimana Bah? Tanyaku yang masih yakin Abah yang angkat telepon aku.
Abah di sini berdoa untuk keselamatan kamu. Jangan ikuti rasa penasaran kamu. Jika jatah kamu di rumah itu adalah untuk membuka semua luka lama yang pernah keluarga majikan kamu lakukan, lakukanlah. Menolong dan mendoakan tidak selalu untuk orang yang masih hidup. Sudah dulu ya. 5 hari lagi kamu hubungi Mang Dadang dan Abah, nanti ada yang mau dibicarakan lagi. Abah tahu dari cerita Karta dan sakitnya istri Karta tidak masuk akal sama. Kamu baik-baik bacakan wirid apa yang ada dalam tas kamu itu dan doakan perempuan itu. Kasihan, ucap Abah dengan perlahan. Baik bah, doakan aku juga ya bah. Salamkan sama ibu dan bapak juga Mang Karta. Makasih bilang sama Mang Dadang bah. Ucapku terbata-bata sambil meneteskan air mata. Aku langsung duduk dan melamun di meja makan dengan air mata yang terus mengalir. Mungkin iya, ini adalah jatahku. Segala apa yang Abah bicarakan aku sangat percaya walau sangat singkat. Penjelasan itu membuat aku paham, seperti jawaban yang selama ini mengganggu pikiranku. Cuci tangan yang Abah bilang. Walau tidak jelas dalam mimpi itu yang sebelumnya aku alami serta kejadian menakutkan yang sudah aku lewati, atas izin dan kehendak yang kuasa tidak akan terjadi, dan pasti ada tujuan walau harus diuji dengan hal-hal seperti ini. Kenapa jadi ngelamun gitu Pur? Udah Pok, telepon orang di kampungnya, ucap Bi Ina sambil menepuk pundaku. Bi, kaget aku. Sudah Bi, alhamdulillah pada sehat, dan Abah juga senang dapat kabar dari aku. Ucapku masih saja memikirkan apa yang sebelumnya Abah ucapkan. Tiba-tiba Bi Ina duduk di kursi dekatku dengan tatapan yang antusias. Dengar cerita dari Karta, katanya Abah Purnama bisa nyembuhin orang sakit gitu ya, pakai cara-cara tradisional. Katanya juga Abah Purnama bisa gitu sama hal-hal gaib. Bener itu Pur? Tanya Bi Ina tiba-tiba. Bahkan aku kaget dengan pertanyaan Bi Ina. Kemudian aku juga mewajarkan karena mungkin itu yang diketahui oleh Mang Karta. Jujur Bi, walaupun aku cucu yang paling dekat dengan Abah, malah aku tidak terlalu tahu walau benar suka banyak orang yang datang ke rumah Abah. Tapi soal yang kedua, hal-hal gaib malah aku sama sekali tidak tahu. Abah hanya yang paling dituakan saja di kampung sesepuh Bi. Kenapa emangnya? Tanya aku pada Bi Ina. Bi Ina kemudian terdiam dan langsung menggelengkan kepala saja. Sama seperti obrolan sebelumnya beberapa detik, aku dan Bi Ina tidak ada lagi ucapan lain selain diam. Tidak apa-apa Pur, lagian bukan urusan kita. Bibi hanya merasa kasihan saja dengan sakitnya nenek. Bibi sudah 8 tahun di sini, dan sudah Bibi bilang sama kamu kan, selama itu juga kondisi nenek tidak pernah baik. Sudah beberapa tenaga medis bahkan terus melakukan pengobatan dan lain-lain, tapi sayang kondisinya tetap sama, ucap Bi Ina dengan perlahan. Sakit apa emang Bi? Mohon maaf Bi sebelumnya aku bertanya seperti ini. Bibi tidak usah marah ya. Aku orang yang cukup mengerti dan tidak selalu mencampuri urusan orang lain Bi. Ucapku memberikan pengertian pada Bi Ina dengan tenang. Bibi nggak tahu Por, dan tidak dikasih tahu juga sama ibu. Bibi hanya memberikan obat yang disuruh ibu saja. Makanya ketika Bibi dapat cerita soal Abah dan kamu yang menggantikan Karta di sini, Bibi senang dan berharap agar Abah kamu bisa mengobatinya dengan cara lain. Soalnya Bibi sudah sering kali mendapatkan gangguan yang aneh, ucap Bi Ina. Aku langsung terdiam. Apa Bibi sama denganku, gangguan yang sama? Ucapku dalam hati. Walau itu hanya sesekali sih. Semenjak Bibi di sini, apalagi awal-awal kesini pertama kali merawat nenek 8 tahun ke belakang itu. Dan ketika awal gangguan yang benar-benar terjadi, walau tidak sering, hanya sesekali saja. Ucap Bi Ina menjelaskan dan benar-benar seperti orang ketakutan. Sampai seperti itu Bi. Kenapa Ibu berani bercerita seperti ini kepada aku Bi?
Tanyaku dengan tidak enak. Karena Bibi tahu betul kejadian malam pertama kamu di sini ketika kamu sejujur itu menjelaskannya pada Bibi. Bibi percaya dan itu sering Bibi dengar juga. Kejadian pohon itu, Bibi sudah sangat sering sekali, ucap Biina sambil menunjuk pohon itu. Maaf Purnama, awalnya Bibi ngira hal lain kepadamu dan tidak terlalu percaya Karta. Tentang kamu yang memang sangat baik dan bisa diatur. Seminggu ke belakang Bibi juga tahu kejadian lampu garasi itu karena bukan kamu mengecek listrik saja, karena memang ada hal yang aneh, ucap Biina menghela napas dalam-dalam. Tiba-tiba suasana siang ini di meja makan dapur yang aku rasakan sangat tidak enak. Bukan apa yang sedang aku obrolkan, lebih kepada suasananya saja menjadi mencekam sekali, apalagi ini siang hari. Bi, kursi yang di garasi itu? Tanya aku sambil menunjukkan ke arah garasi. Kursi itu, ucap Biina terputus dan kemudian kembali menarik napas dalam-dalam. Iya, kursi itu Pur. Semenjak Bibi kesini sudah tersimat di situ. Bibi bahkan tidak tahu sama sekali. Tapi pernah satu waktu amang kamu mau membuang kursi itu. Tiba-tiba, maaf tidak tahu kenapa, mudah-mudahan bukan hal yang bersangkutan ya. Tiba-tiba istri amang kamu sakit tidak wajar di kampung, ucap Biina sambil meneteskan air mata. Pantas saja, gangguan itu berawal dari rasa ingin tahuku soal nenek dan soal ketertarikan pada kursi itu, sehingga kejadian selanjutnya sungguh menakutkan. Maaf sekali Bi, Bibi awal bisa kerja di sini bagaimana? Tanyaku. Tidak apa-apa, Bibi sekarang terbuka saja kok. Bibi dulunya bukan kerja di sini. Bibi waktu muda ikut kerja dengan ibu Bibi di rumah nenek Raras di kota Es. Dulunya ibu Bibi yang bersama Nek Raras dengan suaminya. Tidak lama, Nek Raras itu sakit-sakitan 15 tahun ke belakang. Dan ibu Bibi meninggal setelah mengurus Nek Raras sekitar selama 7 tahun, Pur. Selanjutnya Bibilah yang mengurusnya. Dan setelah ibu Bibi meninggal, Nek Raras dipindahkan ke sini dengan Ibu Sekar, anak yang paling besarnya, ucap Biina. Nenek sudah sakit dari tahun 1988 berarti ya Bi, ucapku dengan gemetaran setelah menghitung mundur dari tahun ini. Iya Pur, karena tahun 97 itu Ibu Bibi meninggal masih ingat dengan tahunnya, dan di tahun itu juga Nek Raras pindah ke sini. Waktu itu rumah ini masih pembangunan akhir. Bibi ingat sekali, jawab Biina kembali meneteskan air matanya perlahan. Baiknya sekarang gimana ya Bi? Sudah lama sekali ternyata ya Bi. Maaf, aku baru tahu Bi, dan seharusnya mungkin aku tidak tahu, ucapku penuh rasa tidak enak. Tidak apa-apa, Bibi sudah terlanjur cerita Pur, dan Bibi sedikit lega. Hanya Karta dan kamu yang mengetahui hal ini. Tapi ingat, jangan karena kamu tahu semuanya tentang hal ini, kamu jadi merasa ditumbalkan oleh Karta kerja di sini ya, dan masuk dalam kondisi ini. Karta itu orang baik sama denganmu. Kasihan istrinya tidak tahu apa-apa soal kursi itu. Semoga istri Karta bukan karena hal itu sakitnya ya Pur, ucap Biina dengan perlahan. Aku langsung terdiam. Apa secepat ini aku mengetahui hal ingin yang aku ketahui tanpa harus bertanya? Benar apa kata Abah di telepon, jika jatahku yang harus tahu tentang ini, kenapa tidak jika tujuannya memang baik? Kemudian Biina tetap meneteskan air matanya. Aku tidak kuat melihat orang tua seperti Biina, sudah seperti ibuku sendiri ini. Segera aku menenangkan dan semoga kejadian-kejadian yang Biina lalui adalah berkah, karena semoga juga itu adalah bagian daripada ibadah Biina merawat Nek Raras yang sakit. Lama sekali obrolanku hari ini dengan Biina, dan ini pertama kali obrolan itu terjadi dengan hangatnya. Walau masih menyimpan pertanyaan lain setelah mengetahui hal baru tentang apa yang Abah ucapkan, cerita dari Biina soal waktu nenek sakit. Segera aku ke kamar untuk memastikan apa yang sebelumnya Abah katakan soal tasbih yang sebelumnya sudah Abah simpan di tas yang aku pakai untuk membawa salin dari kampung ke rumah ini.
Benar saja ada, dan benar juga ada beberapa tulisan Al-Quran yang akan aku bacakan untuk mendoakan yang kata Abah soal wanita itu. Hari-hari selanjutnya tidak ada sama sekali gangguan dan rasa ketakutan itu datang lagi kepada aku. Karena aku sangat percaya pada Abah, surah yang Abah tulis, serta tasbih yang Abah berikan kepada aku terus aku gunakan. Kapan Abah simpan di tas aku ya tasbih ini? Ucapku yang teringat waktu keberangkatan. Malam itu Abah tidak benar-benar ke kamarku. Bahkan ibu sudah tidak ada di rumah semenjak aku mengantarkan ke rumah saudaranya itu. Terhitung sudah 5 hari, memang membuat aku jenuh. Bekerja ini saja, hanya memanaskan mesin mobil, menyiram bunga, dan menyalakan air mancur beserta lampunya saja. Siang ini waktu aku sedang membersihkan ranting-ranting pohon yang di dapur itu, karena memang aku sedikit memanjat, tiba-tiba Bi Ina berteriak, "Turun dulu Pur, ini ada telepon dari Kang Dadang, katanya saudara kamu, dari kampung," teriak Bi Ina. Segera aku turun dan menghampiri Bi Ina dengan cepat. "Mana Bi?" ucapku. "Sebentar lagi telepon lagi, tunggu saja di sini. Bibi mau nyapu bagian dalam rumah," ujar Bi Ina. Terbayang sekali rumah yang begitu besarnya disapu sama Bi Ina, pikirku. Walau selama ini aku belum mengetahui isi rumah itu dan aku tidak ada sama sekali. Niatanku untuk masuk, akhirnya telepon yang aku tunggu berbunyi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Purnama. Gimana, kamu lupa apa? Kata Abah kan, 5 hari lagi kamu telepon. Mang Dadang nungguin, kasihan karena udah janji," ucap Abah. "Ya Allah Bah, maaf Bah aku lupa." "Iya ya, sekarang udah 5 hari. Maaf Bah, gimana Bah kabarnya?" "Pur, kalau wanita itu hadir dalam mimpi kamu, tidak usah takut ya. Ikuti saja. Lagian Abah bantu juga dari sini. Alhamdulillah, istri Karta semakin membaik. Kalau kamu tahu penyebabnya, pasti kamu bakal terkejut Pur. Ini soal dendam Pur. Takutnya Abah juga salah. Namanya juga sama-sama manusia. Makanya kamu minta agar dilindungi dari segala bahaya," ucap Abah. "Dendam bagaimana Bah maksudnya?" tanya aku. "Sepertinya ada luka lama Pur. Luka kesakitan, luka penyiksaan. Tapi Abah gak mau seuzon. Itu hanya hasil usaha Abah berdoa dan minta sama yang kuasa. Walau kata orang-orang Abah bisa sama hal-hal kayak gitu, itu karena kelebihan yang diberikan Allah saja. Begini terus saja doakan wirid yang Abah kasih setelah sholat. Kemudian tambah dengan sholat malam di waktu yang kamu bisa ya," ucap Abah menjelaskan. "Iya Bah." Dari teriakan yang pernah aku dengar, terus ada mimpi dengan sosok Bi Ina yang mau entah bagaimana. Sosok nenek tua itu membawa gunting, mukanya menyeramkan sekali. Masih ada goresan darah yang bercucuran. "Purnama ingat sekali Bah," jawabku. Masih mengingat sekali kejadian mimpi itu. Tiba-tiba Abah terdiam. Tidak ada suara sama sekali. "Bah, Bah," ucapku. "Iya Pur, benar mimpi itu. Semoga sama dengan yang di mimpi Abah ya. Kamu ingat-ingat ini, hafalkan pendek sekali surahnya. Setelah telepon ini nanti mati, kamu tulis, takutnya lupa. Bacakan ketika sholat malam ya. Insya Allah baik-baik saja kamu di situ." Karta cerita banyak soal Bi Ina. Sudah jangan suka diatur oleh nafsu. Kalau sudah jatahnya apapun juga untuk kamu, pasti untuk kamu. Lakukan yang seharusnya kamu lakukan saja, Pur. Abah hanya benar-benar khawatir saja dengan keadaan kamu di situ. Makanya Abah sampai seperti ini. Sisanya ada apa-apa jangan lama-lama telepon lagi Mang Dadang ya, ucap Abah menjelaskan. Aku hanya setuju dan mengingat surah yang Abah berikan. Setelah itu Abah bercerita juga soal ibu dan bapak aku yang baik-baik saja, bahkan tidak tahu persoalan ini, karena untuk supaya tidak khawatir saja dengan keadaan aku di sini.